Halo, di materi sekarang kita akan belajar mengenai sebuah teknik yang sangat powerful yang disebut dengan teknik Pomodoro. Kenapa kita perlu menggunakan teknik Pomodoro? Ada sebuah hukum yang dibuat oleh Parkinson. Dia mengatakan bahwa pekerjaan akan berkembang sesuai dengan waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya. Maksudnya seperti apa? Contohnya adalah mungkin kita di sini familiar dengan istilah SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi maksudnya kita punya seminggu untuk mengerjakan sebuah tugas, namun pada kenyataannya tugas tersebut selesai dalam waktu hanya semalam saja gitu. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan mekanisme ini untuk keuntungan kita atau sistem waktu ini yang malah menggunakan kita sehingga kita tidak bisa menggunakan secara efektif. Dan ini merupakan sebuah cara yang efektif untuk melawan menunda menyelesaikan pekerjaan. Dari mana teknik Pomodoro ini berasal? Teknik Pomodoro ini diciptakan oleh seorang mahasiswa yang bernama Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Dia menciptakan teknik ini karena ketika dia kuliah dia mengalami kesulitan untuk fokus belajar. Sebetulnya teknik ini sangat sederhana namun sangat powerful. Jadi dia membagi waktu interval bekerja dan istirahat dengan tepat. Dia membuat sebuah istilahnya jendela kerja selama 25 menit, kemudian 5 menit istirahat. Teknik Pomodoro ini berasal dari kata Pomodoro bahasa Italia yang berarti tomat, karena waktu Francesco Cirillo menggunakan teknik ini pertama kali dia menggunakan timer berbentuk tomat. Tiga prinsip yang harus kita ingat ketika menggunakan teknik Pomodoro ini adalah pertama, wajib istirahat. Ketika istirahat, kita tidak boleh memikirkan siklus Pomodoro sebelumnya atau selanjutnya. Tujuannya adalah agar otak bisa istirahat. Dan konsentrasi ini bekerja seperti otot. Dia perlu istirahat agar bekerja dengan baik. Kemudian tidak boleh bekerja terlalu keras, dan jika bekerja terlalu keras, maka perlu waktu lama untuk bisa kembali bekerja dengan baik. Kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus melindungi dari gangguan. Gangguan ini ada dua jenis, gangguan eksternal dan internal. Gangguan eksternal misalkan contohnya tiba-tiba ada hal urgent. Nah, jika ada hal urgent, maka yang kita lakukan adalah tambahkan saja ke to-do list dan kembali ke Pomodoro kita yang sedang kita kerjakan. Internal, nah ini biasanya yang cukup sering terjadi adalah tergoda untuk cek HP, Facebook, WhatsApp dari sosial media ya. Kemudian makan snack atau misalkan tiba-tiba ingin ke toilet. Nah, kita harus lindungi dari gangguan ini. Caranya ya, misalkan selama teknik Pomodoro ini kita matikan koneksi HP kita. Kemudian ketika istirahat, makan yang cukup sehingga tidak lapar dan bisa pergi ke toilet dulu sehingga tidak kebelet ketika dalam siklus Pomodoro ini. Kemudian yang terakhir, bahwa unit Pomodoro ini adalah unit pekerjaan yang terkecil dan tidak bisa dipecah lagi. Sehingga jika ada gangguan, ya sudah, misalkan gangguannya sangat urgent, kita bisa mengakhiri jendela kerja dan mulai bekerja lagi setelah gangguannya selesai. Kemudian bisa juga kita berkomitmen untuk membereskan gangguan ini setelah interval jendela kerja selesai. Caranya sangat mudah. Jadi pertama adalah pilih tugas yang akan dikerjakan, kemudian hilangkan gangguan, eksternal internal, tadi sudah disampaikan nih caranya. Kemudian atur Pomodoro Timer selama 25 menit. Kemudian fokus mengerjakan tugas hingga timer berdering. Kemudian setelah timer berdering, ambil waktu istirahat selama 5 menit. Kemudian bisa kembali ke siklus yang selanjutnya. Kemudian setelah 3 atau 4 siklus, ambil istirahat panjang selama 10-15 menit. Kenapa teknik Pomodoro ini berhasil? Karena selama siklus Pomodoro ini otak kita dipaksa bekerja dalam siklus waktu yang pendek dan konsisten. Kemudian otak dipaksa fokus selama waktu yang sudah ditetapkan. Waktu istirahat reguler membuat kita juga tetap kreatif dan fokus. Dan kita bekerja berdasarkan deadline yang sudah ditetapkan. Dalam jangka panjang, teknik Pomodoro ini bisa membantu meningkatkan daya konsentrasi dan attention span. Manfaat yang kita bisa dapatkan adalah
kita bisa melewati gangguan atau distraksi lebih mudah, kemudian membantu hyperfokus pada hal yang sedang dikerjakan. Banyak hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, meningkatkan produktivitas, dan juga menghindari kelelahan otak dan menjaga dari stres. Pengalaman kami sendiri menggunakan Pomodoro ini adalah kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam satu hari dibandingkan 1 minggu terakhir tanpa menggunakan teknik ini. Kemudian, mengalahkan gangguan dan tetap fokus dengan pekerjaan, lebih accountable, tahu berapa lama mengerjakan setiap pekerjaan, kemudian bisa mengerjakan pekerjaan bulanan dengan cepat dan mengalahkan kebiasaan multitasking. Kita akan menggunakan teknik Pomodoro ini selama mengikuti materi yang sudah disediakan. Nanti kita akan membuat Excel yang berisi item-item subskill yang perlu dikuasai, berapa siklus Pomodoro yang perlu kita ambil. Sekian dulu materi kali ini, sampai ketemu di materi selanjutnya.